Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Senantiasa saya berdoa dan berharap saudara semua dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat anugerah Tuhan. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Jaminan yang Pasti. Tetapi sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami selalu mengucap syukur pada hari ini. Terima kasih untuk anugerah berkat kebaikan Tuhan semua yang sudah kami rasakan setiap hari. Bapa, saat ini kami merenungkan kehidupan kami. Kami semakin menyadari betapa Engkau adalah Allah yang menjamin hidup kami. Engkau adalah sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami, dan sumber perlindungan kami. Engkau selalu ada di sisi kami, menuntun langkah kami dan menopang kami dalam segala situasi. Tuhan, kami mohon agar Engkau membuka mata hati kami, sehingga kami dapat semakin memahami betapa besar kasih-Mu bagi kami. Tolong kuatkan iman kami, agar kami selalu percaya pada janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini ke hadirat Engkau. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, tema renungan hari ini mengundang kita untuk merenungkan peran sentral Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam perjalanan hidup kita sebagai orang percaya, kita tidak dapat menghindari kenyataan pahit bahwa beban hidup akan selalu ada dalam hidup ini. Beban ini, baik yang bersifat fisik maupun bersifat rohani, seringkali terasa begitu berat sehingga membuat kita ingin menyerah. Namun Alkitab mengajarkan kita bahwa dalam segala keadaan Allah selalu beserta kita. Ketika kita merasa hidup begitu berat, penuh tantangan dan ketidakpastian, maka kita diingatkan kembali akan janji-janji Allah yang menjadi sandaran dan kekuatan kita. Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa kehidupan di dunia ini penuh dengan penderitaan, penuh dengan perjuangan, dan penuh dengan ketidakpastian. Mari kita baca Roma pasal 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Saudaraku, penderitaan adalah pengalaman universal manusia dan ini ditulis oleh Alkitab. Sakit fisik, kehilangan orang terkasih, kekecewaan, dan berbagai bentuk kesulitan lainnya adalah bagian dari kehidupan di dunia yang jatuh dalam dosa ini. Meskipun demikian, ayat ini memberikan kita suatu harapan. Penderitaan yang kita alami saat ini hanyalah penderitaan yang sementara. Allah berjanji bahwa kemuliaan yang akan kita terima di masa depan itu jauh lebih besar daripada segala penderitaan yang kita alami sekarang ini. Perjuangan dalam hidup akan membentuk karakter kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah terlatih. Melalui kesulitan, kita belajar untuk mengandalkan Allah, mengembangkan iman, dan menjadi lebih kuat. Penderitaan juga dapat menjadi alat untuk pertumbuhan spiritual kita. Ketika kita mengalami berbagai macam kesulitan, kita seringkali mencari Allah dengan lebih bersungguh-sungguh lagi. Firman Tuhan yang sudah kita baca dalam Roma pasal 8 ayat 18 ini memberi kita jaminan akan kemenangan akhir. Penderitaan yang kita alami sekarang ini tidak akan sia-sia. Allah sedang bekerja
dalam hidup kita untuk menghasilkan sesuatu yang indah. Terkadang kita memang tidak mengerti mengapa banyak persoalan, mengapa banyak penderitaan terjadi dalam hidup kita, termasuk hidup orang-orang yang dalam kebenaran, hidup sebagai anak-anak Tuhan yang setia. Namun kita dapat percaya bahwa Allah bekerja dengan cara-cara yang jauh melebihi pemahaman kita sebagai manusia yang serba terbatas ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, adalah sia-sia menaruh pengharapan dan menggantungkan hidup kita kepada dunia karena dunia penuh ketidakpastian. Segala hal yang terjadi sulit sekali diprediksi dan mudah sekali berubah-ubah. Sangatlah wajar jika dunia dipenuhi dengan orang-orang yang menjadi cemas, menjadi khawatir, menjadi panik, menjadi bingung, menjadi frustasi, dan bahkan beberapa menjadi putus asa. Celah inilah yang dimanfaatkan iblis untuk melemahkan, memporak-porandakan, dan menghancurkan pertahanan iman, sehingga mudah terombang-ambing oleh berbagai macam informasi yang menyesatkan. Mari kita baca Efesus pasal 4 ayat 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Saudaraku, ayat ini mengajak kita untuk merenungkan tentang pertumbuhan rohani dan bahaya dari ajaran-ajaran sesat. Berikut ada beberapa poin penting yang dapat kita renungkan dalam hidup ini. Yang pertama, frasa yang berkata, "Kita bukan lagi anak-anak." Kita dipanggil untuk terus bertumbuh dalam iman, meninggalkan sifat kekanak-kanakan yang mudah terombang-ambing oleh berbagai macam perubahan yang terjadi. Pertumbuhan rohani kita menuntut kita untuk memiliki akar yang kuat dalam firman Tuhan sehingga tidak mudah goyah oleh berbagai pengaruh dunia ini. Yang kedua, rupa-rupa angin pengajaran. Dunia ini penuh dengan berbagai macam ajaran, baik yang benar maupun yang salah. Ibarat angin yang dapat menggoyahkan pohon-pohon yang tidak berakar dengan kuat. Ajaran-ajaran sesat ini dapat menyesatkan kita dan kalau kita tidak berhati-hati. Yang ketiga, frasa yang berkata, oleh permainan palsu manusia. Setan seringkali menggunakan manusia untuk menyebarkan ajaran-ajaran palsu. Mereka menggunakan berbagai macam cara yang licik untuk menarik perhatian dan menyesatkan banyak orang. Yang keempat, kelicikan yang menyesatkan. Ajaran-ajaran sesat seringkali dikemas dengan sangat menarik dan meyakinkan. Namun di balik semua itu, terdapat niat jahat untuk menjauhkan kita dari kebenaran Tuhan. Saudaraku, firman Tuhan yang kita baca dalam Efesus pasal 4 ayat 14 ini mengingatkan kita akan pentingnya pertumbuhan rohani yang sehat. Dengan berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan dan berdoa memohon hikmat, kita dapat terhindar dari tipu daya setan dan menjadi saksi Kristus yang setia. Meski berada di tengah dunia yang serba tidak pasti ini, tidak seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan menjadi lemah, sebab di dalam Tuhan kita menerima kerajaan yang tidak tergoyahkan dan mendapat jaminan yang pasti. Mari kita baca Ibrani pasal 12 ayat 28.
Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoyahkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Saudaraku, ayat ini mengajak kita untuk merenungkan posisi kita sebagai orang percaya dalam konteks kerajaan Allah yang kekal. Janji Allah tentang kerajaan Allah adalah sebuah realitas yang tidak akan pernah berakhir atau menjadi goyah. Ini merupakan dasar kuat bagi iman kita sebagai anak-anak Tuhan. Di dunia ini segala sesuatu bersifat sementara dan penuh ketidakpastian. Namun sebagai orang percaya, kita memiliki harapan yang pasti dalam kerajaan Allah. Memahami hal ini seharusnya membuat kita tidak mudah goyah oleh tantangan hidup. Kita memiliki fondasi yang kokoh. Dalam Ibrani pasal 12 ayat 28 yang sudah kita baca ini adalah sebuah panggilan bagi kita untuk hidup dalam keyakinan yang teguh akan kerajaan Allah. Dengan memahami janji-janji Allah dan meresponnya dengan cara yang benar, kita dapat menjalani hidup penuh sukacita dan damai sejahtera. Saudaraku yang diberkati Tuhan, jaminan hidup orang percaya bukan berasal dari manusia atau dari dunia ini, melainkan dari Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja. Ini adalah kebenaran mutlak bagi kita sebagai anak-anak Tuhan yang hidup dalam kebenaran Tuhan, hidup dengan setia, mengasihi Tuhan. Karena Tuhan yang menjamin, jaminan tersebut bukan hanya dalam bidang kehidupan tertentu, tetapi meliputi seluruh aspek kehidupan ini. Bahkan dikaruniakannya kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Mari kita baca 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Saudaraku, ayat ini mengajak kita untuk merenungkan keagungan dan kejutan kasih Allah yang melampaui segala pemahaman manusia. Mari kita bedakan makna di balik setiap kata-kata dalam firman Tuhan yang kita baca ini. Pertama, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Hal ini menunjukkan bahwa berkat-berkat Allah jauh melampaui imajinasi kita, jauh melampaui apa yang kita pikirkan. Kita mungkin memiliki harapan dan impian, tetapi Allah mampu memberikan jauh lebih banyak dari yang kita pikirkan atau apa yang kita impikan. Yang kedua, dan tidak pernah didengar oleh telinga. Allah memiliki rencana-rencana yang begitu indah bagi kita, yang bahkan belum pernah kita dengar atau bayangkan sebelumnya. Dan yang ketiga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Inilah yang membuat kasih Allah begitu menakjubkan, begitu mempesona. Kasih Tuhan itu begitu luas, begitu dalam, sehingga melampaui segala pemikiran dan keinginan manusia. Saudaraku, dalam firman Tuhan yang sudah kita baca ini adalah sebuah undangan bagi kita untuk mengalami kasih Allah yang begitu luar biasa. Mari kita membuka hati dan pikiran kita untuk menerima segala berkat yang telah Allah siapkan bagi kita.
Kita semua harus tahu kepada siapa kita percaya dan menaruh pengharapan. Sebab jaminan di dalam Tuhan adalah jaminan yang pasti dan tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun juga. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Bapa, kami merenungkan janji-Mu yang tertulis dalam firman-Mu. Kami percaya di dalam Engkau adalah jaminan yang pasti dan tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Dalam dunia yang penuh ketidakpastian ini, kami ingin menggenggam janji-Mu ini dengan erat. Kami mengakui bahwa seringkali kami merasa khawatir dan takut akan masa depan. Namun ketika kami mengingat bahwa Engkau selalu menyertai dan melindungi kami, maka hati kami menjadi tenang. Kami percaya bahwa Engkau akan menuntun kami melewati segala badai kehidupan. Tuhan, bantulah kami untuk semakin mengandalkan-Mu dalam segala hal. Kuatkan iman kami agar tidak mudah goyah oleh godaan dunia. Berikan kami hikmat untuk membedakan mana yang berasal dari Engkau dan mana yang berasal dari musuh atau dari dunia ini. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu saja. Sebab kami percaya bahwa rencana-Mu untuk hidup kami jauh lebih baik daripada apa yang dapat kami pikirkan. Terima kasih Bapa. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit. Kami mohon Tuhan akan jamah dan Tuhan akan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mukjizat kesembuhan terjadi dan saudara-saudara kami mengalami kesembuhan yang datangnya dari Engkau. Allah Bapa yang Maha Pemurah, berkati juga setiap mereka yang sedang ada banyak masalah dan persoalan lainnya. Kami percaya jika kami datang dengan segala kerendahan hati dan dengan segala pertobatan kami yang sungguh-sungguh, maka Tuhan turut bekerja dalam hidup kami untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang setia hidup dalam kebenaran-Mu. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan, Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadakan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Saudaraku, kita semua harus tahu kepada siapa kita percaya dan menaruh pengharapan. Sebab jaminan di dalam Tuhan adalah jaminan yang pasti dan tidak dapat diganggu oleh siapapun juga.
Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.